Nama saya Wan Leonardo Pasaribu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari hasil wawancara saya, yaitu berjudul Keberanian Mengambil Peluang dan Resiko Wirausaha di sebuah usaha bernama UD Saber Menanti. Adapun profil dari perusahaan ini, di mana perusahaan ini memiliki atau badan usaha ini memiliki nama UD Saber Menanti. Jadi perusahaan ini merupakan atau usaha ini merupakan usaha yang sudah diturunkan dari orang tua sebelumnya, di mana perusahaan ini diteruskan oleh anaknya yang bernama Delita Manulang sejak tahun 2002, di mana perusahaan ini bergerak di bidang menjual beli babi dan daging babi hidup. Adapun peluang dari usaha ini, di mana peternakan lokal ini masih melakukan peternakannya secara tradisional, sehingga tentunya hasil dari produksi daging babi pun masih kurang. Kemudian peternakan di sana cenderung masih menernakan babi yang babi kampung, di mana hasil produktivitasnya itu jauh dibandingkan babi Landgrich. Untuk yang kedua itu, peternakan lokal belum memenuhi kebutuhan daging, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan, babi kampung yang mereka pelihara itu belum mampu memenuhi kebutuhan daripada permintaan dari konsumen. Kemudian yang ketiga, adanya kebutuhan konsumen untuk adat dan konsumsi sehari-hari. Jadi di lingkungan pelaku usaha ini, para masyarakatnya masih membutuhkan daging babi untuk dikonsumsi sendiri maupun digunakan untuk adat istiadat. Beberapa risiko dari usaha yang dijalankan oleh Bapak Tonggo Pasaribu dan Ibu Delita Manulang. Yang pertama tuh mati di perjalanan. Jadi menurut dari pengakuan, babi itu biasanya dibeli dari Medan, kemudian akan dibawa ke kampung yaitu di Sidikalang, di mana eh, perjalanan bisa memakan waktu 4 sampai 5 jam. Jadi terkadang ada babi yang memang meninggal di perjalanan karena baik dari kekurangan air minum atau mungkin karena kepanasan atau dihimpit hingga dipijak oleh babi-babi yang lain. Kemudian tidak laku karena mengingat kebutuhan untuk acara adat tidak dibutuhkan setiap hari. Jadi terkadang ada babi yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan tertahan di kandang sehingga tidak laku. Kemudian yang ketiga, adanya fluktuasi harga, di mana harga babi yang beredar di pasaran tuh berubah-ubah, sehingga terkadang baik keuntungan yang didapat oleh Bapak Tonggo Pasaribu dan Ibu Delita Manulang terkadang bisa dapat besar. Namun kalau misalnya harganya sangat tinggi, keuntungan yang diambil juga minim karena harga jualnya itu eh, kalau dibuat terlalu tinggi, para konsumen tidak akan membeli sehingga nanti babinya jadi tidak laku. Kemudian yang selanjutnya ada ternak sakit. Jadi menurut pengakuan, terkadang setelah babi udah dibeli, ada babi yang sakit di mana kadang tidak mau makan ataupun ada kendala mencret segala macam. Tentu itu menjadi salah satu resiko di eh, perusahaan milik Bapak uh, Tonggo Pasaribu dan Ibu Delita Simanulang. Kemudian di usaha ini, Bapak Tonggo Pasaribu dan Ibu Delta Manulang melakukan diversifikasi usaha, di mana mereka tidak hanya menjual babi hidup, melainkan mereka membuka satu usaha lainnya, di mana mereka menjual daging babi. Keuntungan daripada diversifikasi usaha ini, di mana jadi mereka tuh babinya tuh tidak hanya dijual hidup kepada konsumen, tapi mereka bisa potong sendiri dan bisa dipasarkan sendiri. Kemudian mengurangi biaya pakan karena misalnya babi yang tidak laku di kandang bisa langsung dipotong dan dijual kepada konsumen. Namun kekurangan daripada diversifikasi usaha ini, di mana persaingan lumayan banyak dan ada permainan juga, di mana kadang eh, harga daging babi yang beredar di pasar tuh dibuat lebih murah. Jadi persaingan orang-orang atau konsumen lebih memilih untuk membeli daging yang harganya lebih murah dibandingkan harga normal. Kemudian kekurangannya juga di mana jika memang konsumen sedikit kurang, di mana permintaan konsumen kurang terhadap daging babi menyebabkan daging ini menjadi tidak laku. Mungkin sekian hasil dari pemaparan saya mengenai eh, resiko dan diversifikasi usaha dari milik Bapak Tonggo dan Ibu Delita Simanulang. Sekian dan terima kasih.